warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil materi Virginia Henderson yang disusun oleh Kurnia Octavia, Anggun Ajeng Purnama, Francisca Nataritan. Virginia Evanel Henderson lahir tanggal 19 Maret 1897 di kota Kansas, Missouri, dan meninggal dunia pada 30 November 1996 saat usia 98 tahun. Selama hidupnya dan lebih kurang 60 tahun berkarir sebagai perawat, guru, pengarang, dan peneliti, Henderson membuat beberapa kontribusi penting dalam dunia keperawatan. Ketertarikan Henderson dimulai pada masa Perang Dunia dan timbul keinginannya untuk menolong yang sakit dan terluka dalam perang. Beliau menamatkan pendidikannya dari Army School of Nursing tahun 1921 dan memulai karirnya pada Henry Strand Physician Nurse Service di New York. Pada tahun 1926, Henderson kembali melanjutkan sekolahnya di Columbia University Teacher College dan menyelesaikan gelar BSc dan Master of Arts degrees. Dalam pendidikan keperawatan, Henderson mengajar di Teacher College dan Yale University beberapa karya ilmiah. Henderson lainnya adalah basis Principle of Nursing Care 1960 sampai 1997 yang diterjemahkan ke dalam lebih 20 bahasa, The Nature of Nursing 1966, The Nature of Relation After 25 Years 1991. Pada usia 75 tahun, Henderson mulai fokus pada pengajaran internasional. Sejarah teori Virginia Henderson. Henderson berkenalan dengan prinsip fisiologi selama pendidikan pasca sarjananya dan memahami bahwa prinsip ini merupakan dasar dari perawatan pasien. Melalui pengalaman kliniknya di Rumah Sakit Medical Bedah, memperluas pandangan Henderson untuk menyadari pentingnya meningkatkan kemudian pasien sehingga pemulihan kesehatan klien setelah keluar dari rumah sakit tidak akan terhambat. Henderson adalah seorang perawat pendidik dan dorongan utama dari teorinya berkaitan dengan pendidikan keperawatan. Millennium Event 2019. Henderson menerbitkan pertama kali definisinya tentang ilmu keperawatan pada tahun 1955 sebagai revisi dan tulisan Harmer dan Henderson, The Principle and Practice of Nursing. Terdapat 3 hal penting yang berpengaruh terhadap keputusan Henderson untuk mensintesis definisinya sendiri tentang ilmu keperawatan. Pertama, dia merevisi Textbook of the Principle and Practice of Nursing tahun 1939. Henderson mengenalkan karyanya untuk naskah ini sebagai sumber yang membuatnya menyadari perlunya membuat lebih jelas tentang fungsi dari perawat. Kedua, keterlibatannya sebagai anggota komisi pada konferensi regional National Nursing Council di tahun 1964. Hasil kerja dan komisinya dimasukkan dalam laporan Esther Lakuli Browner 1984. Nursing of the Future. Henderson menyatakan sudah mewakili untuk hubungannya yang dimodifikasi dengan pemikiran yang lain pada kelompok tersebut. Ketiga, penyelidikan selama 5 tahun American Nursing Association tentang fungsi perawat menarik perhatian Henderson yang belum sepenuhnya memuaskan dengan definisi yang diadopsi oleh Anna di tahun 1955. Henderson menyebutkan karyanya sebagai suatu definisi, bukan teori, karena waktu itu teori tidak sedang digemari. Definisi keperawatan menurut Virginia Henderson. Definisinya mengenai keperawatan dipengaruhi oleh latar belakang pendidikannya. Virginia menyatakan bahwa definisi keperawatan harus menyertakan prinsip kesetimbangan fisiologis. Definisi ini dipengaruhi oleh persahabatan Henderson dengan seorang ahli fisiologis bernama Stackpole. Henderson sendiri kemudian mengemukakan sebuah definisi keperawatan yang ditinjau dari sisi fungsional. Menurutnya, tugas unit perawat adalah membantu individu, baik dalam keadaan sakit maupun sehat, melalui upaya
Melalui upayanya melaksanakan berbagai aktivitas guna mendukung kesehatan dan penyembuhan individu atau proses meninggal dengan damai yang dapat dilakukan secara mandiri oleh individu saat ia memiliki kekuatan, kemampuan, kemauan, atau pengetahuan untuk itu. Di samping itu, Henderson juga mengembangkan sebuah model keperawatan yang dikenal dengan The Activities of Living. Model tersebut menjelaskan bahwa tugas perawat adalah membantu individu dalam meningkatkan kemandiriannya secepat mungkin. Perawat menjalankan tugas secara mandiri, tidak tergantung pada dokter, akan tetapi perawat tetap menyampaikan rencananya pada dokter sewaktu mengunjungi pasien. Kemudian ada prinsip dasar model Henderson yang pertama, fungsi unik dari keperawatan yaitu Henderson percaya bahwa fungsi khusus perawat adalah untuk membantu individu baik yang sakit maupun sehat. Kinerja dalam aktivitas tersebut berperan untuk kesehatan atau pemulihan, atau untuk kematian yang tenang, di mana pasien akan melakukan tanpa bantuan apabila memiliki kekuatan yang diperlukan, kemauan atau pengetahuan. Yang kedua, upaya pasien ke arah kemandirian. Henderson mendefinisikan pasien sebagai seorang yang membutuhkan asuhan keperawatan, tetapi tidak membatasi keperawatan pada perawatan orang sakit. Kemandirian ini sifatnya relatif, sebab tidak ada satupun manusia yang tidak bergantung pada orang lain. Yang ketiga, asuhan keperawatan dasar berdasarkan kebutuhan dasar. Henderson menguraikan definisi keperawatan dengan mengidentifikasikan 14 kebutuhan yang mendasari asuhan keperawatan. Di antaranya yang 8 itu kebutuhan berkaitan langsung dengan fungsi tubuh, sedangkan yang 6 lainnya berhubungan dengan keselamatan dan menemukan arti dalam hidup. Yang keempat ada perencanaan asuhan yang akan diberikan. Menurut Henderson, hubungan perawat-klien terbagi dalam 3 tingkatan, mulai dari hubungan saat bergantung hingga hubungan sangat mandiri. Yang pertama itu, perawat sebagai pengganti atau subtitle bagi pasien. Substitute bagi pasien. Yang kedua, perawat sebagai penolong atau helper bagi pasien. Yang ketiga, perawat sebagai mitra atau partner bagi pasien. Pada situasi pasien yang gawat, perawat berperan sebagai pengganti substitut dalam memenuhi kekurangan pasien akibat kekuatan fisik, kemampuan atau kemauan pasien yang berkurang. Di sini perawat berfungsi untuk melengkapinya. Setelah kondisi gawat berlalu dan pasien berada pada fase pemulihan, perawat berperan sebagai penolong atau helper untuk membantu pasien mendapatkan kembali kemandiriannya. Komponen asuhan keperawatan menurut Virginia Henderson. Ia mengidentifikasikan 14 komponen tersebut dalam asuhan keperawatan dasar pada tingkat asuhan individual mengacu kepada aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bernafas dengan normal. Bantuan yang dapat diberikan kepada klien oleh perawat adalah membantu memilih tempat tidur, kursi yang cocok, serta menggunakan bantal, alas dan sejenisnya sebagai alat pembantu agar klien dapat bernafas secara normal dan kemampuan mendemonstrasikan dan menjelaskan pengaruhnya kepada klien. Yang kedua, kebutuhan akan nutrisi. Perawat harus mampu memberikan penjelasan mengenai tinggi dan berat badan yang normal, kebutuhan nutrisi yang diperlukan, pemilihan dan penyediaan makanan, dengan tidak lupa memperhatikan latar belakang dan sosial klien. Yang ketiga, kebutuhan eliminasi. Perawat harus mengetahui semua saluran pengeluaran dan keadaan normalnya, jarak waktu pengeluaran, dan frekuensi pengeluaran. Yang keempat, gerak dan keseimbangan tubuh. Perawat harus mengetahui tentang prinsip-prinsip keseimbangan tubuh, miring dan bersandar. Yang kelima, kebutuhan istirahat dan tidur. Perawat harus mengetahui intensitas istirahat tidur pasien yang baik dan menjaga lingkungan yang nyaman untuk istirahat. Yang keenam, kebutuhan berpakaian. Perawat dasarnya meliputi membantu klien memilihkan pakaian yang tepat dari pakaian yang tersedia dan membantu untuk memakainya. Yang ketujuh, mempertahankan temperatur tubuh dan sirkulasi. Perawat harus mengetahui fisiologi panas dan bisa mendorong ke arah tercapainya keadaan panas maupun dingin dengan mengubah temperatur
kelembapan atau pergerakan udara, atau dengan memotivasi klien untuk meningkatkan atau mengurangi aktivitasnya. Yang kedelapan, kebutuhan akan personal higiene. Perawat harus mampu untuk memotivasi klien mengenai konsep-konsep kesehatan bahwa walaupun sakit, klien tidak perlu untuk menurunkan standar kesehatannya dan bisa menjaga tetap bersih baik fisik maupun jiwanya. Yang kesembilan, kebutuhan rasa aman dan nyaman. Perawat mampu melindungi klien dari trauma dan bahaya yang timbul, yang mungkin banyak faktor yang membuat klien tidak merasa nyaman dan aman. Yang kesepuluh, berkomunikasi. Berkomunikasi dengan orang lain dan mengekspresikan emosi, keinginan, rasa takut, dan pendapat. Perawat menjadi penerjemah dalam hubungan klien dengan tim kesehatan lain dalam memajukan kesehatannya dan membuat klien mengerti akan dirinya sendiri, juga mampu menciptakan lingkungan yang terapeutik. Yang 11, kebutuhan spiritual. Perawat mampu untuk menghormati klien dalam memenuhi kebutuhan spiritualnya dan meyakinkan pasien bahwa kepercayaan, keyakinan, dan agama sangat berpengaruh terhadap upaya penyembuhan. Yang ke-12, kebutuhan bekerja. Dalam perawatan dasar, maka penilaian terhadap interpretasi terhadap kebutuhan klien sangat penting, di mana bisa menjadi lebih ringan apabila seseorang dapat terus bekerja. Yang ke-13, kebutuhan bermain dan rekreasi. Perawat mampu memilihkan aktivitas yang cocok sesuai umur, kecerdasan, pengalaman, dan selera klien, kondisi, serta keadaan penyakitnya. Ke-14, kebutuhan belajar. Perawat dapat membantu klien belajar dalam mendorong usaha penyembuhan dan meningkatkan kesehatan, serta memperkuat dan mengikuti rencana terapi yang diberikan. Dan terakhir, kesimpulan. Keperawatan menurut Henderson adalah suatu fungsi yang unik dari keperawatan untuk menolong klien yang sakit atau sehat dalam memberikan pelayanan kesehatan. Henderson berpendapat peranan perawat membantu individu sehat sakit dengan suatu cara menambah atau pelengkap suplementari. Teori Virginia Henderson berfokus kebutuhan dasar individu tercermin dalam 14 komponen dari asuhan keperawatan dasar. Model perawat yang dijelaskan oleh Virginia Henderson adalah model konsep aktivitas sehari-hari dengan menggambarkan gambaran fungsi utama perawat, yaitu menolong orang yang sakit atau sehat dalam usaha menjaga kesehatan atau menghadapi kematian dengan tenang. Sekian materi dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih.